Halo guys, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Saya percaya semua baik-baik saja, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan tempat duduk kita di mana kita berada. Saya percaya Tuhan hadir, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, urapan Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau yang nyata Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah nama-Mu yang hidup. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan urapan yang baru Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku. Kau mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kami rindu Engkau Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Yes Lord, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari dengan iman kita katakan, Datang Roh Kudus, Kau kurindu,
Bagimu Tuhan, Engkau baik Tuhan, selamanya Tuhan. Engkau baik. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat pengurapan yang baru Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Kudus, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu nyata pada setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami kasih-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Ya Engkau baik Tuhan. Kami mau rasakan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Kau nyata di tempat ini, Kau nyata di setiap kami Tuhan. Ya ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu Yesus, suci nama-Mu Tuhan. Haleluya. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Kau nyata di setiap kami Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus bekerja di setiap kami I Yesus. love you, Yes Lord, I love you Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami rasakan Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Immanuel. Kalau saya menyebutkan kata Immanuel, saya yakin beberapa dari kita sudah sering mendengar kata ini. Bahkan mungkin beberapa dari kita sudah tahu apa arti dari kata Immanuel ini sendiri. Immanuel ini memiliki arti Allah beserta kita. God is with you, atau Allah menyertai kamu. Dan ya seperti artinya Allah memang benar-benar menyertai kita dan Dia selalu beserta dengan kita. Namun mungkin belum banyak dari kita yang mengerti betul apa sih maksudnya Allah menyertai kita ini, atau bagaimana sih bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak bisa kita anggap remeh dan tidak bisa kita sambil lalu begitu saja. Karena ini adalah sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita semua yang percaya. Dan ini ya sebuah hal yang luar biasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Mari kita belajar sama-sama mengenai dengan Allah menyertai kita, mengenai Immanuel. Kita buka bersama-sama di Mazmur 91. Mazmur 91 ini waktu awal pandemi itu cukup sering dibagikan, cukup sering dibacakan. Karena Mazmur 91 ini bercerita atau berisi tentang perlindungan Tuhan gitu. Judul dari Mazmur ini sendiri dalam lindungan Allah. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Saya mau baca di ayatnya yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, yang pertama, God is with you. Yang pertama kita mau pelajari bersama-sama adalah God is with you in trouble. Atau Allah beserta dengan kita di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita. Kalau kita baca ayat tadi, kita baca tentang Mazmur 91 tadi ini, di ayatnya yang ke-9 dan 10, kedengarannya ini seperti sebuah janji yang luar biasa. Kedengarannya ini sebuah resep atau formula rahasia yang bisa kita lakukan atau bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita bebas masalah, membuat hidup kita tidak memiliki masalah atau trouble free gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kalau kita baca di ayatnya yang berikutnya, kita lompat ke ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Tuhan tidak berjanji untuk membuat hidup kita bebas dari masalah. Mungkin banyak dari kita sudah mendengar ini ya, Tuhan tidak janji untuk membuat hidup kita bebas dari masalah. Mungkin kita juga tahu lagunya yang Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, dan lain-lain dan seterusnya. Tapi berapa banyak dari kita yang menyadari dengan betul bahwa yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Tuhan saat kita memiliki masalah. Yang Tuhan janjikan sebenarnya adalah seperti yang kita baca tadi di ayat 14 dan 15, bahwa kalau kita berseru kepadanya, Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan kita. Dia akan menjawab seruan kita. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan
menjanjikan penyertaannya, Tuhan menjanjikan perlindungannya, Tuhan menjanjikan pemeliharaannya. Tuhan berjanji untuk menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah janji untuk membuat hidup kita bebas dari masalah. Itu yang harus kita ingat teman-teman. Itu mungkin yang saya mau tekankan bahwa Tuhan tidak pernah janji untuk memberikan hidup kita bebas masalah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan, perlindungan, pemeliharaan saat kita ada dalam masalah. Bahkan lebih dari semuanya itu, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang penyertaan Tuhan adalah yaitu Tuhan menyertai kita dalam masalah. Tapi apa cuma itu? Kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu poinnya yang kedua. Poin yang kedua adalah God is with you in success. Atau Tuhan berserta dengan kita dalam kesuksesan kita. Atau mungkin saya bisa bilang kesuksesan yang kita alami, keberhasilan yang kita alami, yang kita dapatkan, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Mungkin saya akan berikan contoh dari sebuah tokoh yang ceritanya cukup terkenal, terutama mungkin di anak sekolah minggu ya, tentang Daud dan Goliat. Kita tahu ceritanya bahwa Daud mengalahkan Goliat. Daud yang tidak sepadan dengan Goliat secara apapun gitu, secara fisik berbeda jauh, secara pengalaman berperang pun beda jauh, secara kemampuan pun beda jauh gitu. Tapi kenyataannya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Dengan sangat yakin Daud bisa memberikan dirinya untuk maju berperang melawan Goliat gitu. Maju bertarung melawan Goliat, padahal pada saat itu seluruh bangsa Israel atau seluruh tentara Israel itu gentar atau takut melihat Goliat yang ada di bangsa Filistin. Tapi Daud yang masih muda saat itu, bahkan dikatakan pipinya masih kemerahan yang menandakan kalau dia itu masih anak-anak gitu. Dan tidak punya pengalaman berperang karena dia waktu itu adalah seorang gembala. Justru dia dengan yakin dan percaya mau memberikan dirinya untuk melawan Goliat. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di akhir ayat ini Saul mengatakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kita bisa lihat kalau keberhasilan Daud mengalahkan Goliat itu bukan karena kemampuannya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kemampuannya dalam bertarung melawan manusia itu mungkin tidak ada pengalamannya sama sekali. Mungkin dia punya pengalaman bertarung melawan beruang dan singa, tapi bertarung melawan orang atau manusia yang tentara, yang terlatih itu lain cerita. Jadi kalau mau dibilang dia bisa berhasil karena kemampuannya, ya tidak bisa dibilang sepenuhnya seperti itu. Tapi satu yang pasti adalah dia bisa berhasil karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan memang menyertai dia. Dan bagaimana Daud bisa sangat yakin kalau Tuhan menyertai dia gitu. Bagaimana Daud bisa sangat yakin saat dia maju menghadapi Goliat dia akan menang. Karena dia sendiri telah melekat ke dalam Tuhan. Dia sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat, yang intim dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-37 dikatakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi dia sudah memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dia sudah memiliki pengalaman penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan keberhasilan kepada Daud.
Itu yang membuat dia sangat yakin kepada Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Jadi yang saya mau berikan kepada teman-teman adalah yang kedua, God is with you in success. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita dalam keberhasilan kita. Kita bisa berhasil karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau teman-teman mungkin punya keberhasilan tertentu, mungkin teman-teman di sekolah menjadi ranking 1 atau mendapatkan nilai yang bagus, ujian dengan nilai yang baik, bisa lulus di kampus tertentu yang kalian idamkan gitu. Atau keberhasilan-keberhasilan lain yang ada dalam kehidupan teman-teman, jangan lupakan kalau itu semua boleh terjadi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang ketiga adalah God is with you by His Spirit, atau Tuhan menyertai kita melalui rohnya. Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, salah satu bentuk penyertaan Tuhan adalah melalui Roh Kudus. Kalau teman-teman tahu saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus akan turun buat setiap kamu. Jadi salah satu bentuk penyertaan Tuhan adalah melalui Roh Kudus gitu. Melalui Roh Kudus Tuhan menyatakan penyertaannya dengan cara yang luar biasa. Dia tidak hanya menyertai kita dari luar gitu, tapi Dia benar-benar ada di dalam kita. Dan dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini membawa manfaat tentunya untuk kita yang memilikinya. Kalau kita baca di 1 Korintus 2, Rasul Paulus menjelaskan cukup banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan. Tapi yang kita baca tadi di ayat 12 bahwa salah satunya supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita mendapatkan hikmat untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan. Kita mendapatkan hikmat untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Karena dengan Roh Kuduslah baru kita bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Atau baru kita bisa mengerti hal-hal yang rohani. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan itu. Bahkan di ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi ya seperti itu. Kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran temannya kita. Dan begitu juga dengan kita tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tapi saat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita bisa mengerti hal-hal yang dulunya mungkin kita tidak bisa mengerti, hal-hal terkait dengan keselamatan, hal-hal yang spiritual, yang rohani, yang sebelumnya kita tidak bisa mengerti, baru bisa kita mengerti saat kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Saya punya pengalaman menceritakan sesuatu hal yang spiritual, sesuatu hal yang berkaitan dengan pengalaman saya dengan Roh Kudus kepada seseorang. Dan waktu saya ceritakan itu, responnya dia kayak yang betul kok karang-karang mungkin itu. Dia kayak enggak percaya gitu. Ya bagaimana dia mau percaya kalau dia tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya gitu. Karena hanya dengan Roh Kuduslah baru kita bisa mengerti hal-hal spiritual. Dengan Roh Kuduslah baru kita bisa mengerti atau memiliki hikmat yang Tuhan berikan untuk bisa mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mengerti tentang kasih karunia-Nya, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk turun ke dunia, lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita,
dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Tanpa Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati kita, kita tidak bisa menerima semuanya ini dan bisa percaya. Kita tidak bisa mengerti bagaimana bisa Tuhan menyelamatkan kita melalui cara yang sepertinya nggak masuk akal gitu. Tapi ya itulah, makanya itu kita perlu yang namanya Roh Kudus. Karena bentuk penyertaan Tuhan salah satunya adalah melalui Roh Kudus. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dari 3 hal ini mungkin yang teman-teman pengen tahu sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menerima penyertaan Tuhan itu. Gitu. Menerima penyertaan Tuhan saat kita ada di dalam masalah, menerima penyertaan Tuhan saat kita mengalami keberhasilan dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah kalau kita kembali ke Mazmur 91 tadi, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia agak sulit untuk mengerti kata-kata ini, tapi dalam bahasa Inggris itu dikatakan, the Lord says because he is devoted to me. Jadi artinya karena manusia itu setia kepadaku atau melekat kepadaku. Jadi bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, yaitu dengan kita melekat kepada Tuhan. Dengan kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penyertaannya buat setiap kita. Maka dari itu teman-teman, saya ajak kita semua untuk karena semuanya ini adalah hal pribadi gitu. Saya tidak bisa memaksakan teman-teman untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi saya menyarankan kita semua untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang bukan rutinitas, tapi hubungan yang intim bersama Tuhan. Supaya kita boleh menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa. Biar kiranya apa yang kami dengarkan ini Tuhan boleh menguatkan hati setiap kami. Kami boleh mengerti apa itu bentuk dari penyertaan-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Engkau ada dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami. Bahkan Engkau ada saat kami berhasil Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu itu Tuhan yang memungkinkan kami untuk berhasil. Dan kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami minta juga Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti Tuhan Yesus apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti Tuhan Yesus banyak hal yang telah Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.